Terima kasih Anda masih di Rosi. Vonis hakim pada Tom Lembong telah menyita perhatian publik. Pro dan kontra bermunculan atas putusan tersebut. Tapi mengapa hakim yang mendapat getahnya? Saya masih bersama pendukung Tom Lembong yang juga pakar hukum tata negara, Refli Harun, dan Hakim Agung era 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun. Prof, saya mau masuk lagi ke soal mengapa hakim dilaporkan. Banyak yang merasa bahwa ya memang ini sebuah langkah yang tepat. Karena pertimbangan hakim pada saat memvonis Tom Lembong itu sungguh-sungguh mendapat respons mempertanyakan ini hakim gini amat. Misalnya contoh, pertimbangan hakim tidak menyebutkan ada mens rea atau niat jahat seorang Tom Lembong, tapi dia tetap dihukum. Padahal esensi dari menghukum orang adalah niat jahat, ada punya perbuatan jahat. Dan hakim juga melihat Tom Lembong tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi, tapi ini juga tetap dihukum. Makanya rasanya penting untuk mendiskusikan di sini karena tidak perlu sekolah hukum tinggi-tinggi untuk melihat pertimbangan hakim yang di luar nalar, di luar orang yang melihat ini sebagai sebuah kejanggalan. Saya sebagai mantan hakim dan saya memutus banyak perkara yang berat ya, di bidang pidana dan militer. Saya memegang 2 kamar. Yang pertama, hakim itu harus mereka keadilan. Itu yang pertama. Jadi mahkota hakim itu keadilan. Persis, tapi ketika pertimbangan hakim seperti ini, inikah mahkota hakim saat ini? Ya itu tadi, dihentikan oleh seorang presiden yang punya hak untuk itu. Artinya kita harus menunggu kebaikan hati presiden untuk membiarkan vonis-vonis hakim seperti ini. Tidak selalu. Lalu apa tugas presiden kalau tidak bisa mempunyai prerogatif terhadap perkara yang akan menggoncangkan negeri, akan membuat dampak yang luas yang nanti menjadi satu kekhawatiran instabilitas timbul. Tidakkah ini instabilitas ditimbulkan karena aparat penegak hukum dan peradilan yang memberikan pertimbangan serta vonis yang sangat dianggap tidak masuk akal dan melukai rasa keadilan? Kalau begitu kita tidak usah punya pengadilan. Ya kalau itu dikatakan seperti itu. Jadi pengadilan itu wajib ada, suka tidak suka oleh pihak-pihak yang diadili. Pertama semua diatur dengan baik. Kalau dianggap tidak adil ada jenjangnya, negara menyiapkan itu. Kemudian kalau tadi khusus untuk perkara ini akan dipersoalkan 3 hakim. Saya sepakat kalau itu bukan teknis juridis, kalau itu perilaku hakim. Saya sangat sepakat ada perilaku yang mana tapi tidak menurut keadilan. Karena telah dengan teliti seorang presiden yang tegas ini memutuskan untuk dihapus proses hukumnya. Artinya apa? Ini ada satu langkah yang dianggap paling tepat saat ini. Tetapi kalau memang yang bersangkutan tidak berkenan, kan bisa menolak. Dia tidak mau terima abolisi banyak. Sebentar sebelum sampai ke sini. Ya. Bung Refli, saya minta tanggapan Anda. Ya, jadi begini. Soal bahwa kita tidak bisa menilai atau mengevaluasi pertimbangan hakim dan vonisnya. Padahal itulah asal-usul timbulnya abolisi. Jadi secara teoritis ya, memang kita tidak bisa menilai putusan hakim. Karena dianggap bahwa putusan itu dianggap benar sebelum dievaluasi atau dibanding. Tapi begini Prof. Gayus, sering sekali perilaku itu tercermin di dalam putusan. Contohnya begini, ini kasus tidak jelas, ya kerugian negaranya tidak jelas, niat jahatnya tidak jelas, ya kan? Kemudian pelanggaran tidak menikmati hasil korupsi. Pelanggarannya hanya pelanggaran administratif, bahwa dalam undang-undang administrasi pemerintahan kalau ada kesalahan administratif itu cukup diperingatkan ganti rugi paling maksimal. Nah dari hal-hal yang jelas ini bahkan orang awam pun tahu, wah ini hakim ini nggak independen nih. Hakim ini pasti dalam tekanan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah tentu orang lain kan tidak bisa menemukan itu. Misalnya katakanlah hakim dipanggil oleh seseorang dan lain sebagainya. Tetapi dari putusan itu orang berpikir ini hakim tidak profesional, ya kan? Unprofessional conduct. Dia melakukan sebuah judgment yang tidak profesional. Masa orang seperti ini dihukum 4,5 tahun penjara? Jadi tudingan serangan ke majelis hakim. Itu pintu masuk. Kita tidak ingin mengubah vonisnya. Vonisnya itu tetap seperti apa adanya. Tapi itu pintu masuk untuk melihat bahwa ini hakim tidak independen, tidak profesional, tidak berpengetahuan dan sepertinya mudah sekali diintervensi. Pertanyaannya adalah kenapa hakim yang menerima getahnya, kenapa tidak jaksa? Begini, kalau jaksa itu ngawur-ngawuran, masih ada yang namanya hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Makanya dia memutuskan berdasarkan ketuhanan yang maha esa irah-irahnya itu. Jadi hakim itulah yang kemudian harus memberikan keadilan.
jaksa mungkin karena dia ditekan sana sini, kan ingat jaksa itu di bawah kekuasaan eksekutif. Dia di bawah kekuasaan presiden secara langsung, di mana pada masa pemerintahan Jokowi sering sekali itu digunakan untuk menekan lawan dan lain sebagainya. Saya tidak Tetapi terlalu legalistik ya, saya harus potong di sini. Boleh dong. Ya, bentar. Saya akan potong sedikit, Tapi hakim supaya sebagai orang yang jangan lari independen, kemana-mana nggak dulu. boleh Ya, begitu. begini, Gitu. saya tidak terlalu legalistik. Tetapi untuk semua cuatan Pak Refli Harun ini ada salurannya. Berbagai saluran tersedia. Tidak harus teriak-teriak di media, tidak usah, tidak adil. Gimana, apa yang Prof. Gayus keberatan Ya, teriakannya? saya ingin sebagai negara hukum, semua proses melalui hukum yang telah disediakan. Oke. Tadi keberatannya atau penilaiannya adalah kalaupun dakwaan jaksa ini ngawur, ada hakim sebagai harapan terakhir untuk memberikan keadilan. Dibagi dua, satu perilaku hakim dan dia hakim yang memiliki kewenangan untuk mengadili dalam negara hukum ini. Maka Presiden melihat itu, wah cuatan-cuatan seperti Pak Refli Harun ini juga perlu disikapi. Karena ini bisa menggoncangkan dunia yang disebut negara hukum ini. Caranya menghentikan proses. Kalau kata membelenggu itu kata yang sebaliknya sebenarnya menghentikan lah. Oke. Kalau Tidak tadi, boleh ya Jadi, ini agak aneh ini paradoks ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keadilan ya, kan ada sebuah pertimbangan yang harusnya cukup, yang betul-betul mendalam dan lain sebagainya. Kalau setiap saat minta intervensi presiden, wah gawat sekali. Lama-lama itu juga tidak bukan ada situasi yang kita inginkan Iya. bersama. Kalau itu situasinya, kan saya bilang tadi, saya tidak terlampau legalistik, tapi ada saluran yang dimana para ahli seperti Pak Refli ini ada wadahnya. Mungkin ya tidak dengan bercuat-cuat seperti tadi itu, sehingga menggaduhkan negara yang diinginkan tentram ini. Yang gaduh itu Prof, itu jaksa yang bikin gaduh itu. Dia menersangkakan orang dengan perangkat yang sangat minim. Jadi pertama Prof ya, dia mengatakan apa kerugian negara. Ini kan saya ngikutin prosesnya dari awal. Itu katanya harusnya yang impor tuh BUMN aja. Tetapi kok swasta disuruh mengimpor. Kalau BUMN yang impor, maka untungnya BUMN akan lebih gede. Dan itu akan menyebabkan negara untung lebih besar. Saya bilang ini kerugian negara atau negara kurang untung. Jadi seolah-olah yang namanya impor gula kristal mentah yang melibatkan swasta itu sebuah kesalahan. Padahal kalau kita bicara perekonomian kan ini nilai tambah. Ya. Tiba-tiba berubah lagi Prof. Bukan BUMN kurang untung. Tetapi bea impor dan pajak impor yang kurang. Harusnya kalau gula kristal putih, bea impor dan pajak impornya lebih gede. Negara lebih untung. Oke. Gitu. Kalau Jadi terakhir tidak, terakhir lebih bayar. Nah dari situ saja. itu kasusnya dari udah ngawur. dari dakwaan jaksa Anda lihat sudah ngawur dan Iya. pertimbangan majelis hakim juga Iya, tidak penetapan sejalan dan terdakwanya vonisnya. pun juga sudah ngawur. Nah, tapi saya ingin menebalkan apa yang dikatakan oleh Bung Refli, yaitu kelihatan dari pertimbangan dan vonisnya hakim ini juga seperti mendapat tekanan dan menerima pesanan. Itu sah saja pendapat Sah. masyarakat. Oh, sah saja. Tunggu, sah- itu sah boleh sebagai saja. sah pendapat atau sah bahwa menurut hakim boleh dirinya dapat kan, pesanan? sah menurut pendapat. Dan saya juga setuju kok pandangan seperti itu. Bahwa Tapi hakim ada bisa dapat salurannya. pesanan, tekanan dan pesanan. Itu mungkin. Mari kita buktikan. Itu mungkin. Tetapi kan tidak bisa dikeluarkan sehingga menjadi judgement untuk publik. Menggoncangkan negara. Sedangkan sebagai judgement. Boleh berpendapat, ahli berpendapat boleh saja. Memandang ada kemungkinan pengaruh dari orang lain. Disebutkan juga di situ. Pengaruh presiden yang lalu. Disebutkan dengan jelas. Nah ini kan satu proses sebenarnya. Jadi kita kalau ingin membersihkan sebuah tempat air ya tidak usah dengan membongkar seluruhnya juga terjadi kegoncangan. Itu dengan ada cara membersihkan tertentu yang bisa dipakai dengan baik. Jadi, itu maksud presiden. Artinya presiden menghentikan, bukan memberikan pengampunan, tapi memberhentikan supaya tidak gaduh. Jadi itu pendapat saya. Prof. Gayus juga melihat bahwa majelis hakim bisa saja memang mendapat tekanan politik Itu harus untuk supaya pertimbangan dan Saya belum vonisnya bisa sejalan dengan pesanan saya politik belum bisa tertentu. mengatakan itu benar atau iya, tetapi mari kita uji. Banyak salurannya, kalau itu perilaku hakim yang memang ditekan, ada. Kita periksa secara etika bahwa hakim ini tidak independen.
hakim ini memihak, hakim ini berlaku menyimpang. Itu semua. Bagaimana membuktikan majelis hakim mendapat tekanan politik yang tidak dapat ia abaikan begitu saja? Kalau tidak bisa terbukti kan berarti nggak ada itu. Kita juga harus independen, kita harus ada di tengah. Kalau memang itu tidak terbukti, tidak ada pihak yang bisa membuktikan di sidang etik, ya berarti kan nggak ada itu. Buat apa mempersoalkan yang tidak ada? Dan itu fitnah kemudian. Bagaimana rasa itu bisa dibuktikan? Begini, saya pernah mendengar mantan hakim konstitusi, memang katanya yang kita awasi itu bukan hakim bodoh, tapi hakim korup. Dia bilang begitu. Tapi coba bayangkan, putusan ini bukan putusan bodoh, ini putusan yang mengabaikan fakta-fakta yang ada. Kalau hakim berani mengabaikan fakta yang ada, kan berarti ada kekuatan lain di luar dirinya. Kenapa kita kemudian sifatnya hipotesis? Karena kan kita nggak bisa melihat sendiri praktik di belakangnya. Tetapi coba bayangkan, ada sebuah kasus yang tidak jelas korupsinya, sudah diakui tidak terima duit, kemudian tidak ada mens reanya, tiba-tiba dihukum dengan hukuman yang 4,5 tahun penjara. Kan it doesn't make sense. Itu nggak masuk akal. Saya tidak akan mengomentari lah. Mens rea itu kajian yang terlalu luas ya, tidak sesimpel di orang membaca niat orang. Mesti ada kausa-kausa lain yang membuktikan memang dia tidak punya niat dan dia tidak melakukan. Ingat, mens rea itu berkaitan N ya, bukan NOR ya, dengan aktus rius. Apa itu aktus rius? Sekarang gini, saya challenge Prof. Kira-kira ya, kalau Prof jadi hakim, apa yang membuat Tom Lembong ini harus dihukum 4,5 tahun penjara? Kan kita juga bicara hukum itu rasionalitas juga. Saya bisa jawab ini, beberapa hal yang dicuatkan di putusan. Bahwa ketika itu sebenarnya ini pihak-pihak yang memerlukan membuktikan bahwa pada masa Pak Lembong itu menerbitkan sebuah kebijakan itu sudah bersih, memang dia tidak melanggar. Apa yang melanggar yang dibuktikan? Ada satu keterangan dari yang pihak yang berkompeten, katakan mungkin Menteri BUMN yang berkaitan menerbitkan satu keterangan bahwa apa yang dilakukan Pak Tom ini memang negara masih butuh gula. Itu menghapus semua kalau itu. Harus ada pihak yang mempunyai legitimasi. Lucu ya, Jokowi, Presiden Jokowi setelah diabolisi mengatakan atas perintah dia. Dan dalam putusan itu Prof, kalau setelah itu kan kita lagi dengan ekspor impor saya bilang. Setelah itu kita tidak bisa bahas kasusnya ya. Itu jadi lebih bayar. Sebelum itu Jokowi mengatakan, saya challenge, apa yang menyebabkan Tom Lembong pantas 4,5 tahun penjara? Tidak kan ada satu keterangan pihak yang berkompeten menjelaskan bahwa Tom Lembong memang bisa mengimpor karena kebutuhan negeri yang memerlukan. Padahal dalam rapat bulan Mei tahun 2016, koordinasi. Saya ngerti maksudnya Prof. Gayus. Tidak ada satupun pejabat publik yang terkait pada masa itu untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong itu sesuai dengan instruksi presiden dan sesuai dengan kebutuhan. Ya pada takut Pak, tokoh-tokoh politik. Tidak boleh takut karena bukan takut nggak takut. Kita harus paham yang namanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau Tom Lembong katakanlah membuat sebuah kebijakan yang salah secara administrasi pemerintahan, maka ada sanksinya, bukan pidana. Misalnya sanksinya suruh ganti rugi, didemosi kalau dia eselon 1, atau dipecat kalau dia jadi menteri. The last time, Presiden Jokowi sendiri mengaku saya yang perintahkan impor itu. Lalu di mana? Lalu putusannya sendiri, nothing to do dengan ekspor impor. Rosi tahu, itu terakhir putusan hakim itu karena lebih bayar. Antara pihak swasta dan BUMN. Itu yang kemudian dijadikan kasus korupsinya, yaitu kelebihan bayar dan merugikan keuangan negara. Ya itu semua kan ada bukan impor-impor. Jadi kebijakan impor-impor itu sudah hapus. Dan usaha hakim. Saya tetap bertahan, harusnya ada orang yang punya kompetensi yang tepat mengatakan stok 240 juta ton itu sebenarnya kurang. Sehingga Pak Tom boleh membuat. Ya sekarang saya tanyakan, ini kan kebijakan. Let's say saya tidak profesional sebagai menteri. Saya membuat kebijakan, saya memerintahkan impor gula. Pertanyaannya adalah di mana kerugian negaranya dengan saya? 6 perusahaan itu menikmati. Menikmati bagaimana? Nah menikmati di perisa sekarang. Yang terjadi adalah impor ekspornya itu tidak dipersoalkan.
Yang dipersoalkan kelebihan bayar. Nah itu kaitan. Kelebihan bayar tersebut karena salah misjudgment juga. Itu karena kaitan. HPP, harga pokok petani itu dianggap sebagai harga patokan tertinggi. Padahal itu harga patokan bisa tinggi, bisa rendah. Itu harga. Kalau misalnya HPP-nya itu 8.900 dijual 9.000. Masalah ya itu nggak ada masalah. Pertanyaannya adalah kalau misalnya ya ini kan bisnis biasa antara BUMN dan kemudian pabrik gula swasta. Dia jual misalnya ke 9.000. Apa hubungannya sama Tom Lembong? Itu kan bisnis biasa. Memang nggak ada hubungannya kalau dikatakan hitungan-hitungan. Tapi itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengatakan kerugian negara. Lalu apa hubungannya sama dengan Tom Lembong? Ada. Kan Tom Lembong memberikan kebijakan untuk impor. Itu. Prof, tidak ada kaitan lagi dengan ekspor impor saya katakan. Yang ada kaitannya adalah itu kelebihan bayar. Disitulah kan yang namanya unsur itu kan harus komprehensif. Itu sebab akibat Pak, karena import maka terjadi pajak dan yang lainnya. Kita bicara unsur-unsur. Ya unsurnya utama kan unsur kerugian negaranya yang itu. Unsur utama juga ada Pak. Nah ini yang saya pegang bahwa nggak dipakai lagi dalam putusan hukum itu, dalam putusan Prof. hakim. Gayus dan Bung Refli, mungkin kita tidak masuk ke teknis karena meskipun kita masih ingin mendapat kejelasan dari pertimbangan hakim dan vonis kenapa bisa seperti itu. Tapi Bung Refli, Anda memberikan ruang nggak kepada para hakim yang dilaporkan? Seperti yang tadi ada katakan, mungkin mereka nggak bodoh dan mungkin mereka juga bukan mau menghukum, tapi ya mereka memang dapat tekanan untuk meluluskan pesanan tertentu. Jadi nggak ada daya juga. Saya kalau mau jujur ya begitulah kasus-kasus yang aneh itu. Jadi ini kan persoalan terbesar adalah bagaimana kekuasaan yudikatif kita ini tidak benar-benar independen. Baik karena ada tekanan kekuasaan maupun tekanan mafia peradilan. Karena begini, karena selama ini kita hanya menyalahkan aparat penegak hukum tanpa memberikan ruang bahwa mereka juga berada dalam posisi yang tidak bisa menolak ketika diperintahkan sesuatu. Gini, ada dua ya jawabannya. Anda nggak usah jadi hakim dah kalau Anda penakut. Satu, karena itu sumpahnya dunia dan akhirat. Makanya, itu kan. Tapi yang kedua, saya mau toleransi, ya kan? Kita harus berbicara atas kacamata hakim. Ya. Yang Jangan kedua, jadi hakim kan, mereka sudah jadi hakim. Sebentar, saya mau tanya sama Prof. Gayus, kita perlu nggak memberikan ruang juga pada aparat penegak hukum yang mereka juga mereka mau sebenarnya menjalankan tugas mereka secara profesional, tapi memang ada keputusan-keputusan politik atau perintah-perintah politik yang mereka tidak bisa abaikan begitu saja. Perbaikan dunia peradilan berulang-ulang sejak sama si Hakim Agung 2014. Saya usulkan memang ada perombakan di Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Bahkan saya mengatakan dievaluasi hakim-hakimnya yang masih baik dipertahankan, yang jelek dibuang. Tapi pertanyaan saya tentang bagaimana mendapat tekanan dari atas. Ini tekanan kaitan. Politik. Siapapun pejabat manapun pasti dari rezim manapun pasti saya tadi pernah menelpon aparat penegak hukum. Ya. Ketika Zarub Rikar itu terima digerebek gitu dan kemudian ada 1 triliun, saya mengatakan harusnya di shutdown Mahkamah Agung oleh Presiden Prabowo. Itu berlebihan lah. Oh no, tidak berlebihan. Karena kalau kita ingin memperbaiki dunia hukum secara fundamental, harus ada langkah-langkah revolusioner. Kalau langkah-langkahnya instrumental seperti ini, itu nggak akan bisa ada perbaikan. Cuman masalahnya adalah, apakah kita memiliki pemimpin yang betul-betul benevolent, pemimpin yang baik? Itu persoalannya. Ini akan kita bahas kemudian karena apakah abolisi untuk Pak Tom Lembong, amnesti untuk Pak Hasto akan jadi presiden dalam penegakan hukum.